Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini saya Aulia Rama Humairo NIM D0321 9004 semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya akan memberikan penjelasan mengenai konsep dasar etika untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kode Etik Profesi yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh SPDI MPD. Berikut penjelasannya. Happy watching! Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian etika. Menurut bahasa Yunani, etika berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan, watak, dan norma. Etika sebagai kebiasaan mengandung makna semangat khas kelompok tertentu. Misalnya, etos kerja, kode etik kelompok profesi, dan kegiatan lain yang mencerminkannya. Etika dapat juga diartikan sebagai karakter atau kebiasaan. Tujuan etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya etika merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang berhubungan dengan kebiasaan hidup baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat. Etika dapat dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan, perintah yang harus dilakukan dan larangan yang harus dijauhi. Dilihat dari sejarahnya, etika lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani pada 2500 tahun yang lalu, di mana para filosof mempertanyakan tentang norma-norma dasar bagi kelakuan manusia, karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, sehingga dilakukan penyelidikan tentang cara hidup yang baik dalam suatu sistem. Hasil penyelidikan melahirkan cabang baru dari filsafat yang disebut etika. Macam-macam etika dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, etika deontologi, yaitu etika yang didorong oleh kewajiban untuk berbuat baik dari pihak pelaku, bukan dilihat dari akibat dan tujuan diadakannya kegiatan profesi. Yang kedua, etika teologi, diukur dari apa tujuan dilakukannya kegiatan profesi. Aktivitas dinilai baik jika bertujuan baik, atau diukur dari akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan bagi semua pihak, atau yang lebih dikenal sebagai stakeholders. Yang ketiga adalah etika konsekuensialis, etika dalam perilaku yang dilihat dari konsekuensinya terhadap pihak tertentu sebagai akibat dilakukannya suatu kegiatan bisnis. Apa saja akibat yang muncul dari kegiatan yang dilakukan ini? Yang terakhir yaitu etika non-konsekuensialis, etika yang tidak dilihat konsekuensinya terhadap tindakan yang dilakukan, tapi dilihat dari tujuannya. Apa saja tujuan yang dirumuskan oleh pelaku. Nah, buat yang bertanya-tanya mengenai apa sih landasan dari etika itu, yang pertama yakni egoisme. Landasan yang menilai tindakan etika baik ditinjau dari kepentingan dan manfaat itu bagi dirinya sendiri, terlepas dari kepentingan pihak-pihak lain. Kedua yakni unitarianisme. Apa sih unitarianisme itu? Landasan etika yang memberikan alasan bahwa tindakan etika baik jika ditinjau dari kepentingan dan manfaat itu buat orang lain. Dan yang ketiga adalah relativisme etik. Nah, di sini memuat perbedaan kepentingan, baik itu secara parsial, universal, atau global. Relativisme etik hanya berlaku pada kelompok parsial menurut ukuran tertentu yang bersifat lokal dan regional. Sekian penjelasan mengenai konsep dasar etika, kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe and stay healthy everyone. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.